Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Di minggu hari ini kita memberikan waktu sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur sebab kami Tuhan merasakan cinta kasih pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kau berkati pendengaran kami, Kau berkati firman-Mu supaya firman-Mu Tuhan benar-benar masuk di dalam tubuh roh dan jiwa kami, supaya berakar, berbuah, hingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saya ulang ya Bapak Ibu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Puji Tuhan. Pelayanan Tuhan. Sekali lagi, pelayanan Tuhan. Nah, siapa yang dimaksud pelayan Tuhan? Apakah hanya gembala atau pendeta atau majelis? Tidak terbatas itu ya Bapak Ibu. Setiap orang yang mencintai Yesus adalah sebenarnya pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tidak terbatas di dalam ruang ibadah atau di gereja. Pelayan Tuhan adalah pelayan yang kita lakukan kepada sesama. Bisa keluarga kita, bisa teman kuliah kita, bisa kawan sekantor kita, tetapi bisa juga setiap orang yang kita temui di dalam hidup ini. Amin. Nah, kepada siapa perintah Yesus yang menjadi pelayan? Bukan hanya kepada muridnya Bapak Ibu. Seperti kita telah membaca kisah kehidupan Yesus, pelayanannya ditunjukkan kepada semua orang. Bukan saja Yesus melayani orang-orang yang dikenalnya, tetapi kepada setiap orang yang dijumpainya. Amin. Bahkan Yesus sengaja datang ke kuburan di Gerasa untuk menjumpai orang gila yang dirasuk setan itu. Berjam-jam Yesus memakai waktunya untuk menjelaskan tentang hidup ini kepada perempuan Samaria di perigi Yakub yang memiliki banyak suami itu, hingga akhirnya bertobat. Puji Tuhan. Yesus mencari orang-orang yang perlu ditolong, sehingga akhirnya mereka dapat diselamatkan, bukan saja tubuhnya tetapi juga jiwa dan rohnya. Seperti Yesus melayani. Saya ulang ya Bapak Ibu, seperti Yesus melayani. Tahukah kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya dipanggil untuk melayani sesama? Jenis pelayanan yang dipercayakan kepada kita beragam Bapak Ibu, tergantung kepada panggilan dan keadaan kita.
orang-orang yang harus kita layani juga berbeda sifat dan karakternya. Ada orang kaya, tetapi ada juga orang miskin. Ada orang pandai, tetapi ada juga orang yang biasa. Mungkin bawaan atau teman sekantor, tetapi kadang Tuhan minta kita melayani atasan atau majikan kita. Bukan hanya keluarga kita, Tuhan juga meminta kita melayani tetangga kita. Bisa teman dekat yang banyak membantu kita, tetapi mungkin juga musuh yang telah merugikan kita. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap yang sesuai Alkitab, yang harus dimiliki untuk mengerjakan tugas yang Tuhan minta supaya berhasil. Ada beberapa sikap dasar yang mutlak kita miliki jika pelayanan yang Tuhan bebankan kepada kita berdampak atas orang yang kita layani. Sikap yang pertama. Nah, sikap apakah itu? Sikap yang pertama, memiliki sikap mengasihi. Sekali lagi Bapak Ibu, memiliki sikap mengasihi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 9-10 itu. Mengasihi adalah syarat utama dalam melayani pekerjaannya. Setiap orang bisa melayani, tetapi apa gunanya jika tanpa kasih? Pelayanan kita tidak akan membawa dampak atau pengaruh apapun jika dilakukan tanpa kasih. Pelayanan yang dilakukan karena terpaksa tidak akan dilakukan dengan hati. Pelayanan seperti ini tidak akan memuliakan Tuhan. Yang terjadi hanya terbatas karena tugas kewajiban. Seharian kita bekerja di rumah mengurus keluarga karena kewajiban. Sebagai ibu rumah tangga contohnya, bukan pelayanan kepada Tuhan. Pemahaman seperti itu tidak akan membawa dampak yang berarti bagi keluarga Anda. Pemahaman seperti itu tidak akan berdampak bagi keluarga kita. Apa bedanya dengan pembantu rumah tangga? Tapi jika kita melakukannya dengan dasar sedang melayani Tuhan atau dengan kasih, keluarga akan merasakan bedanya. Begitu juga ketika kita bekerja mencari nafkah dari pagi buta hingga tengah malam. Kalau kita melakukannya dengan pengertian sedang melayani keluarga, seperti yang Tuhan inginkan dengan penuh kasih, kita akan menjalaninya dengan sukacita. Menyelesaikan pekerjaan di kantor juga harus dilakukan dengan pengertian kita sedang mengerjakannya bagi Tuhan. Kita akan melakukannya dengan senang hati. Kita melakukannya dengan penuh kasih. Tidak akan ada keluhan dan omelan. Semuanya akan menjadi berkat. Baik, Bapak Ibu, kita simak apa yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita sama-sama ubah mindset kita, cara berpikir kita. Apapun yang baik yang kita lakukan kepada sesama kita,
kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Puji Tuhan, baik. Demikian renungan pagi hari ini. Biarlah renungan firman yang tertabur menjadi berkat bagi kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa besok pagi juga kita bertemu dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu membaharui hati kami, pemikiran dan tubuh kami juga Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu amat berkuasa, bekerja di dalam tubuh roh dan jiwa kami, sehingga kami Tuhan hari demi hari dibaharui oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan, Kau berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesembuhan, dan Kau berikan Tuhan jalan keluar di dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada perubahan. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Haleluya. Amin.